Status DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia bakal hilang seiring berdirinya Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Meski demikian, Jakarta diprediksi tetap eksis walau tak menyandang status Ibu Kota Negara. Dilansir dari Kompas TV, demikian disampaikan mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Andrinov Caniago pada diskusi multiperspektif di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI), Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022. Andrinov bahkan menyebut kota Jakarta akan baik-baik saja. Tak ada yang dirisaukan jika Jakarta tak lagi sebagai ibu kota karena pindah di IKN. Akan tetap eksis. Jakarta akan redup, Pulau Jawa juga akan redup, tentu saja tidak. Tidak ada yang dikhawatirkan, kata dia dalam siaran pers yang diterima Kompas TV. Pada seminar bertema, Nasib Jakarta Tanpa Status Ibu Kota, yang juga menghadirkan para tokoh pada bidangnya seperti Prof. Irfan Ridwan Maksum, Dr. Yayat Supriyatna dan Prof. Paulus Wirutomo, Andrinov Caniago menjelaskan justru pemindahan ibu kota ke Kaltim memberi peluang bagi Jakarta untuk berbenah diri. Sebab, cepat atau lambat, tekanan urbanisasi ke Jakarta dan kota-kota di sekitarnya Tangerang, Depok, Bogor dan Bekasi atau Bodetabek akan menurun. Suatu wilayah yang sebagian fungsinya dipindahkan ada implikasi kewenangan. Tapi itu bukan masalah, kewenangan untuk mendukung urusan. Tetapi Jakarta tetap akan tumbuh terus dengan berbagai hal yang mendukung kemajuan kota, terang dia. Andrinov yang juga pendiri Gerakan Visi Indonesia 2033 menjelaskan, kapasitas Jakarta sebagai kota megapolitan tak ada berkurang. Termasuk sumber pendapatan utama yakni anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Dengan APBD sebesar 70 triliun rupiah lebih, ungkapnya, Jakarta menjadi daerah yang memiliki anggaran sangat besar. Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Jawa lainnya, perbandingannya jauh. Jakarta pegang 70 triliun rupiah. Provinsi lain paling dengan jumlah orang keluarga yang sama dengan Jakarta hanya 10 rupiah triliunan. Makanya sangat bisa peningkatan kualitas kota dengan sumber anggaran cukup. Jadi kapasitas potensinya besar sekali, jelas dia. Ia menambahkan, munculnya IKN sebagai magnet baru di kawasan tengah dan timur akan mengendurkan laju kedatangan penduduk ke Jabodetabek. Kemudian dengan pemindahan itu, harus kita sambut dengan agenda menata Jakarta untuk menjadi berkualitas secara lingkungan, ekonomi dan sosial. Salah satu langkah strategis adalah dengan memperbanyak hunian vertikal dan membangun kawasan-kawasan terpadu. Jakarta harus menuju kota seperti kota Taipei dan Singapura yang model huniannya didominasi oleh hunian vertikal, katanya. Sebelumnya pada Selasa, 25/10 lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga meninjau pembangunan infrastruktur IKN di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kaltim. Menurut Presiden Jokowi, sejumlah progres infrastruktur seperti pembangunan bendungan, pengembangan lahan, serta akses jalan berjalan dengan baik. Land development untuk kementerian, untuk gedung wakil presiden, untuk gedung presiden, semuanya sudah saya lihat dalam proses persiapan-persiapan. Pembangunan infrastruktur jalan juga sudah dimulai, utamanya yang jalan tol dari IKN ke Balikpapan. Saya kira ini progres yang baik, ucap Presiden dalam keterangannya yang dikutip dari laman presidenri.go.id. Jokowi menuturkan, progres secara keseluruhan dapat terlihat pada bulan Januari mendatang. Presiden mengatakan bahwa progres pusat perekonomian baru juga akan terlihat, sehingga diharapkan pembangunan wilayah IKN dapat terus berjalan dengan baik.